Halo, ketemu lagi dengan saya Satria Marino, masih di channel Marino RC. Terima kasih untuk terus mensupport channel ini. Oke, kali ini kita akan melakukan unboxing. Mungkin ini unit yang sempat ditunggu oleh teman-teman. Tidak menunggu lama, langsung kita bongkar. Ini dia. Dimensinya cukup menarik ya. Tipis tapi panjang, lebih ke arah persegi panjang. Oke, apakah ini? Langsung kita bongkar. Ini dia. WPL E1 atau kita bisa bilang ini adalah mobil tank angkut dari Rusia ya, atau GAZ-71 kalau nggak salah tuh, untuk real car-nya ya. Ini adalah keluaran WPL yang terbaru yang kali ini dia mengeluarkan tank. Ini seri pertama mengeluarkan tank. Jadi military vehicle. Terlihat di sini ukuran dimensinya. Sebentar teman-teman ya, saya harus pakai kacamata dulu biar bacanya nggak salah, karena informasi ini penting untuk disampaikan teman-teman. Oke, terlihat di sini masih disegel. Barang saya impor langsung dari Cina, dari AliExpress. Nanti saya kasih linknya. Kisaran harga cukup menarik, cukup banyak varian harga yang ditawarkan dari mereka, dari angka 300.000 sampai dengan 600.000. Mungkin ada yang termasuk ongkirnya di 600.000. Jadi yang saya bawa ini dari sana biayanya sama harganya itu di angka kurang lebih 650 ribuan. Oke, kita langsung buka. Wah, kosong. Pertama, buku kertas manual. Terlihat di sini satu lembar aja, sederhana. Jadi ada part-part tambahan yang mungkin nanti akan ditempel. Mungkin teman-teman juga udah ngeliat beberapa video YouTube di channel yang lain. Yang kita lakukan adalah dengan bahasa Indonesia ya, biar mudah dipahami. Oke, kita lihat di sini juga ada part-part yang nanti akan dipasang pada bodi RC ini ya. Lihat sini packagingnya, remote. Nanti akan saya tampilkan detailnya apa aja dalam remote-nya ini. Terlihat di sini kalau remote-nya itu ada turn left, right, back-nya ke depan seperti biasa, majunya ke belakang. Ini cukup menarik untuk ukuran untuk tipe track RC. Dia menggunakan sistem yang tembak seperti ini. Biasanya kan yang dua tombol kanan kiri ya. Oke, ini unitnya. Coba kita perhatikan. Kita lihat di sini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, nih saya coba atur biar kelihatan semua tampilan keseluruhannya. Terlihat di sini bahwa tadi yang saya infokan sebelumnya, ukuran dia itu panjangnya 30 cm, kemudian lebarnya 14 cm, ketinggiannya 10 cm. Di dalamnya terdapat remote, kemudian ada chargernya juga di dalam di sini terlihat. Setelah kita buka, apa benar ada charging baterainya. Kemudian ada baterainya. Kita lihat baterainya ada di mana. Tepat ada di tengah sini ya teman-teman ya. Nanti saya kasih gambar clearnya. Kita lihat baterainya ini ukuran berapa. Cukup kecil ya teman-teman ya. Jadi baterainya ukurannya 600 mAh dengan 7,4 volt. Oke. Kita lihat di sini di remote-nya itu, wah, sepertinya terlalu lebar ya. Pas tuh udah. Jadi ada tombol untuk fine tuning left and right-nya. Kemudian ada steering rate atau steering range adjustment, kemudian throttle adjustment,
kemudian switch on and off. Oke. Baterainya di sini menggunakan sepertinya baterai A2. Bagian lainnya kita lihat apa aja sih yang dia punya kekuatannya tuh. Jadi dia bisa off-road, kemudian dia dual motor, ya info isi long lasting battery, digital proporsional, rubber tracknya. Ini bahannya katanya karet. Kita lihat dia bisa spin turn, dual motor, lithium battery tadi udah saya bilang. Kemudian dia bisa di rumput, pasir, dan bebatuan. Wah, cukup menarik juga ya. Nanti saya kasih gambar introduction dari mereka. Kita coba lihat dulu. Di sini memang terlihat banyak bagian-bagian dari part bodinya itu belum terpasang. Mungkin kalau kita lihat di sini ya, ada part-part body yang harus kita pasang, seperti penutup pintu, kemudian penutup roda bagian tracknya, kemudian di bagian body aksesorisnya yang membuat dia lebih scale atau realistik. Secara ukuran skala 1:16, panjang kali lebarnya terlihat saya punya ukuran 1:16. Saya cek di sini apakah sama. Ini RGTX 136161, sepertinya hampir sama dengan bodi WPLC 54 ya. Kalau kita perhatiin mirip sekali ukurannya. Kemudian kita lihat apa aja sih fitur-fitur yang ada di bagian bodi ini. Jadi kalau kita perhatiin di sini, dia tuh memiliki realistic decoration. Kemudian colornya klasik ya, seperti hijau putih, sangat mencirikan ini military vehicle. Kemudian kokpitnya cukup realistik bagian dalamnya, nanti saya kasih gambar-gambar realnya. Kemudian ada engine detailsnya nanti dipasang juga di sini teman-teman ya, ada fan-nya, ada penutup fan-nya, ada grillnya juga. Kemudian ada simulation LED light di bagian depannya. Nanti bagian lampunya bisa menyala sepertinya. Oke, stay tune. Kasih saya waktu untuk memasang baterainya, saya cas dikit dulu. Oke, stay tune. Thank you. Oke, teman-teman. Baterai sudah terpasang, tapi aksesoris belum saya pasang ya. Saya mau tes run dulu aja sejenak gitu, biar teman-teman tahu ini apa sih fungsinya. Coba kalau kita hadapin ke depan begini ya. Saya belokin ke kanan, dan dia bisa muter ke kanan, dan bisa bergerak 360 derajat. Ke kiri pun sama, karena mekanisme menggunakan dua motor tadi ya. Jadi ada pengaturan di ESC-nya atau nanti di receiver-nya juga menggerakkan pada saat dia muter ke kanan. Mungkin motor yang satu arahnya ke kanan, motor yang satu arahnya ke kiri. Jadi makanya dia manuvernya sangat-sangat baik, bisa 360 derajat tanpa harus ada jarak putaran. Lalu kita coba berikutnya, kita tarik ke belakang, dia maju. Kita majukan ke depan, maka dia akan mundur. Terlihat dari suaranya, torsinya sangat padat juga ya ini ya. Kalau kita bilang dengan 130, motor ukuran 130, brush dengan dua motor. Jadi kalau kita cek, kita kasih obstacle, sangat mudah dia untuk naik. Kita mundurkan, juga sama. Jadi terlihat di sini, saya jadi penasaran nih, pengen nyoba di luar seperti apa. Kalau kita lihat detail body di belakang seperti ada mud flap, cukup menarik. Oke, lihat bagian bawah cukup rata. Kemudian ini bagian depannya, bagian belakang, bagian samping, bagian atas seperti ini. Ini infonya bisa dibuka ya. Oke, kita lihat. Wah, ada kompartemen atau wadah untuk bisa meletakkan barang di sini. Bisa aksesoris yang lain. Oke, teman-teman. Ini saya udah bongkar. Ini informasi aja ya. Ini ada tracknya. Memang terbuat dari karet yang agak cukup keras. Hampir mirip semi plastik. Oke. Kemudian ini bodi bagian atas.
yang di dalamnya itu ada kabel-kabel yang berhubungan dengan baterai, kemudian switch on off sama LED light-nya. Dan ini bodi bagian bawah. Terlihat di sini memang cukup datar dan possibility untuk masuk air tetap ada karena ada lubang di sini. Yang mana lubang itu adalah tampilan untuk gearboxnya. Nah, ini saya udah bongkar nih teman-teman gearboxnya. Semua gearnya adalah plastik. Terlihat di sini ya. Gearnya adalah plastik semua. Oke, terpantau. Tetapi pinionnya dari metal. Dan mereka sudah memberikan grease di sini untuk mengawetkan gearnya. Kemudian ini adalah roda bagian depan. Jadi ini penggerak depan ya teman-teman ya. Dua penggerak kiri kanan seperti ini. Terlihat gearnya juga dari plastik. Tetapi shaftnya ini dari metal ya. Terlihat dia menggunakan baut kutu untuk mengunci ke peleknya. Jadi kalau kita pasang dia akan seperti ini bentuknya. Gearnya cukup banyak ya teman-teman ya. Terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gear di gearboxnya, kemudian di dua rodanya ini ada 2, 10, sama pinionnya 2. Jadi saya rasa kalau mau mengupgrade motornya masih bisa ini. Karena tidak ada penghalang di sisi bagian belakang. Oh, ada pengunci sih. Kayaknya ada pengunci. Cuma nanti bisa lah kita modifikasi kalau memang andai kata kita ingin membesarkan motornya, tetapi harus nyari ukuran dimensi motor yang hampir sama seperti ini, cuma lebih panjang kali ya. Jadi mau di-upgrade bisa. Saya yakin teman-teman mungkin lebih jago dibandingkan saya. Nah, saya ingin mencoba memodifikasi ini dengan menggunakan motor boat. Nah, motor boatnya adalah ini. Nah, ini adalah RC Jet Ski ya. Saya coba kombinasikan dia. Motornya ini, saya akan pindahkan ke bagian belakang dari WPLE 1 ini. Apakah dia bisa untuk berenang di air? Otomatis ada beberapa modifikasi lain di sisi bodi juga biar dia tidak masuk air kan, tentu saja. Nah, teman-teman, sebelum selesai, saya ingin mencoba sesuatu dulu. Saya punya satu unit WPL 6x6. Apakah dia bisa muat ngangkat ini? Ini dia. Saya yakin teman-teman tahu. Iya, betul sekali. Kita lihat apakah dia bisa muat di sini. Wah, ini cukup menarik ya. Sepertinya bisa kita akalin. Sebelum kita tutup ini, lihat teman-teman, ini ada suspensinya ya. Di masing-masing ini, kecuali yang paling depan sama paling belakang ya. Dia ada springnya sepertinya, tapi emang cukup agak keras. Mungkin bisa kita akalin nanti. Nah, kita coba kalau emang dia mau naik, apakah dia bisa naik torsinya? Wah, hampir bisa. Coba kita lihat lagi. Oh, sebentar saya lurusin dulu ya posisinya. Seperti ini. Wah, bisa parkir. Turun. Turun juga bisa. Oke, makin menarik. Stay tune. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman untuk menjawab keraguan-raguan untuk membeli unit ini ya. Karena secara fiturnya udah kelihatan, ya fungsinya juga ada ketahuan, dari remote ini cukup mudah karena kita bisa main dengan tangan satu. Ini kanan kiri, mundur, maju. Kita lihat nanti apakah begitu kita pasang motor dari jet ski ini, apakah dia bisa berenang nantinya. Jadi saya sama-sama nggak tahu nih. Saya juga masih perlu untuk menggali lebih dalam lagi modifikasi yang akan saya lakukan. Karena kalau tidak ada yang berbeda di Marino RC, saya yakin teman-teman juga tidak akan tertarik untuk mengikuti channel ini. Oke, terima kasih untuk menyaksikan informasi ini.
Sekali lagi, ini hanya sharing, tidak ingin mengajarkan siapapun. Saya harap informasi ini bisa membantu. So, thank you.